Duduk yang nyaman, pasang telinga karena nih Intan Storia. Halo warga Storia, gimana kabarnya? Kalian pernah nggak sih dengar satu kasus yang membuat merinding satu Indonesia? Bayangin, seorang anak kecil yang harusnya hidup bahagia malah ditemukan mengenaskan di tempat yang harusnya menjadi tempat teramannya dia, yaitu di rumahnya sendiri. Malam ini kita akan membahas tentang kasus yang meninggalkan luka di hati banyak orang. Kasus ini bukan hanya tragedi biasa. Kasus ini menceritakan tentang bocah yang bernama Angelin yang nyawanya direnggut secara keji. Siap-siap ya, cerita ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Jadi warga Storia, kenalan dulu dengan Angelin Margaret Megawe, seorang bocah berusia 8 tahun yang tinggal di Denpasar, Bali. Dari luar hidupnya terlihat normal-normal saja, dia sering tersenyum. Tapi siapa sangka, di balik senyum polosnya, Angelin hidup dalam penderitaan. Angelin lahir pada tanggal 19 Mei tahun 2007. Dia anak dari pasangan Hamidah dan Rosidi. Sayangnya karena keterbatasan ekonomi, Angelin harus diadopsi saat usianya baru 3 hari oleh Margaret Christina Megawe, seorang perempuan berkebangsaan Indonesia yang tinggal di Denpasar, Bali. Tapi alih-alih mendapatkan kasih sayang, Angelin malah mendapatkan perlakuan yang tidak dapat dimaafkan. Kalian pasti pada bertanya dong, apa sih sebenarnya yang terjadi? Yuk kita balik ke tanggal 16 Mei tahun 2015. Kasus ini diawali oleh hilangnya Angelin dari rumah. Pada hari itu, Margaret melaporkan kepada pihak polisi bahwa ia kehilangan seorang anak. Awalnya orang-orang mengira kasus ini kasus penculikan. Bahkan pada saat itu, sosial media ramai dengan tagar Find Angelin. Satu Bali turun tangan untuk mencari bocah kecil ini. Fotonya tersebar di mana-mana. Mereka semua berharap Angelin dapat ditemukan dengan sehat dan selamat. Tapi kenyataan berkata lain. Tepat hampir sebulan Angelin dinyatakan menghilang, tepatnya pada tanggal 10 Juni tahun 2015, pihak kepolisian menemukan tubuh kecil Angelin. Di mana? Yaps, di belakang halaman rumahnya sendiri. Dia dikubur di bawah pohon pisang dengan sampah-sampah menutupi tubuhnya. Kebayang nggak? Kok bisa? Orang-orang pada syok. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Setelah ditemukan, kondisi jasad Angelin benar-benar membuat merinding warga Storia. Karena menurut hasil otopsi, di tubuh kecil Angelin ditemukan 31 titik luka, lebam, dan tanda-tanda kekerasan yang tidak wajar. Anak sekecil ini harus mengalami siksaan sebelum akhirnya dihabisi. Bahkan ada dugaan bahwa Angelin mengalami kekerasan seksual. Kalian pasti yang dengar geram kan? Sama, aku juga geram. Tapi siapa yang tega melakukan ini semua? Ternyata tersangka utamanya adalah orang yang seharusnya melindungi Angelin. Margaret Christina Megawe, ibu angkatnya sendiri. Yes warga Storia, bayangin yang awalnya melaporkan kehilangan ternyata menjadi tersangka utama. Polisi menemukan bukti-bukti kuat bahwa Margaret bukan hanya menghabisi Angelin, tetapi juga dia menutupi semua jejak-jejaknya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, semasa hidupnya, Angelin diperlakukan selayaknya pembantu, bukan anak. Setiap harinya, Angelin disuruh merapikan rumah dan memberikan makanan kepada peliharaan Margaret. Warga Storia, coba pelan-pelan kita tarik benang merahnya. Proses persidangan pun berjalan cukup panas. Publik menuntut keadilan. Kenapa? Kenapa sampai tega menghabisi anak sendiri? Dan jawaban dari Jaksa Purwanta membuat orang-orang yang di ruang persidangan menahan nafas. Karena warisan. Yaps, kalian gak salah dengar. Motif yang katanya gak kelihatan itu adalah uang. Jadi Margaret ini menikah dengan seorang pria yang bernama Douglas Scarborough. Singkat cerita, suaminya ini meninggal dunia. Dan setelah meninggal, semua harta yang ditinggalkan yang katanya tidak sedikit jadi rebutan. Tapi si kecil Angelin yang tidak tahu apa itu warisan mempunyai hak atas warisan tersebut.
Dan yang bikin lebih nyesek, Angelin hanyalah seorang anak angkat, tapi di mata hukum dia mempunyai porsi warisan. Kalau dia masih hidup, gue bisa kehilangan semuanya. Mungkin itu yang ada di benak Margaret. Bayangan itu terus menghantui, sehingga Margaret memilih jalan tergelap, yaitu menghilangkan Angelin untuk selamanya. Dan akhirnya Margaret divonis hukuman penjara seumur hidup. Tapi apakah itu cukup? Banyak orang yang tidak terima dengan hukuman tersebut karena mereka merasa itu tidak adil. Bahkan ada yang bilang juga Margaret layak untuk dihukum. Kira-kira menurut kalian ini hukuman yang setimpal nggak sih buat dia? Oh ya, ada fakta terbaru warga Storia. Margaret baru saja ditemukan meninggal dunia di dalam penjara pada tanggal 6 Desember tahun 2024 karena sakit gagal ginjal. Kasus Angelin ini adalah bukti nyata bahwa tidak setiap rumah menjadi tempat yang aman untuk anak-anak, dan tidak setiap orang tua dapat dipercaya. Kadang justru malah orang terdekatlah yang menjadi monster sesungguhnya. Makanya kita harus lebih peka. Apabila di sekitar kalian ada anak kecil yang sedih, murung, disiksa, atau ada kecurigaan kekerasan, maka jangan diam saja, laporkan. Karena satu suara kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Gimana warga Storia? Kasus ini benar-benar membuat merinding kan? Menurut kalian orang seperti Margaret ini layaknya dihukum seperti apa sih? Atau untuk warga Storia yang tinggal di Bali, gimana sih kondisi di sana waktu kasus ini terjadi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, aku akan bacakan satu persatu. Lupa like video ini apabila kalian setuju bahwa kasus tersebut harus terus diingat agar tidak terulang lagi, dan juga subscribe channel YouTube aku agar aku terus semangat untuk membuat story-story berikutnya, dan aktifkan loncengnya agar kalian semua nggak ketinggalan dengan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih untuk warga Storia yang sudah menonton video ini. Bye bye.